Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai varian bacaan Al-Quran. Pertama, kelompok kita terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya Nafisa Bungsal Sabila. Yang kedua ada Anjani Mira Puspitasari. Dan yang ketiga ada Muhammad Ulul Albab. Table of contents pada presentasi hari ini yaitu yang pertama, sebab terjadinya perbedaan bacaan. Yang kedua, dialek-dialek dalam bacaan Al-Quran. Yang ketiga, penyebaran qiraat Al-Quran. Yang keempat, imam-imam qiraat Al-Quran. Dan yang terakhir adalah faidah keragaman qiraat Al-Quran. 1. Sebab terjadinya perbedaan bacaan. Definisi qiraat. Ilmu qiraat adalah suatu ilmu untuk mengetahui kesepakatan serta perbedaan para ahli qiraat tentang cara pengucapan lafaz-lafaz dalam Al-Quran, baik yang menyangkut aspek kebahasaan, i'rab, hafz, isbat, fashl, ibdal yang diperoleh secara periwayatan. Nah, qiraat secara bahasa berarti bacaan. Maksud dari istilah ini adalah setiap bacaan yang disandarkan kepada salah seorang qori atau ulama yang ahli dalam membaca Al-Quran tertentu. Maka kita akan mendengar istilah qiraat Asyim, qiraat Nafi, qiraat Ibnu Katsir, dan lainnya. Mereka adalah para imam yang menjadi sumber qiraat tertentu. Latar belakang timbulnya perbedaan qiraat dan sebab-sebab munculnya beberapa qiraat yang berbeda adalah: pertama, perbedaan qiraat Nabi. Artinya, dalam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, Nabi memakai beberapa versi qiraat di sana. Yang kedua, pengakuan dari Nabi terhadap berbagai qiraat yang berlaku di kalangan kaum muslimin waktu itu. Hal ini menyangkut dialek di antara mereka dalam mengucapkan kata-kata di dalam Al-Quran. Yang ketiga, adanya lahjah atau dialek kebahasaan di kalangan bangsa Arab pada masa turunnya Al-Quran. Yang keempat, perbedaan syak, harokat, atau huruf. 2. Dialek-dialek dalam bacaan Al-Quran. Dari Abdul Aziz M.A. dalam bukunya yang berjudul Chiefdom Madinah, Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam, mengutip At-Tabari mengatakan bahwa bahasa Arab mempunyai dialek yang banyak. Sejumlah ulama ada yang menyebut Al-Quran diturunkan dalam 40 dialek atau bahasa. Nah, dialek itu adalah Quraisy, Khudail, Kinanah, Syam, Kasjar, Asy'ar, Numair, Kisailan, Jurhum, Yaman, Asad, Syanu'ah, Kindah, Tamim, Himyar, Madian, Lahkem, Sad al-Ashirah, Hadramaut, Sadus, Amalighah, Anwar, Kazan, Madizah, Ghuzzah, Qatafan, Saba, Aman, Baru Hanifah, Sa'lab, Tayyi, Amir bin Sya'sya'ah, Aus, Nazinah, Sakif, Judham, Bali, Udurah, Khawazin, Namir, dan Yamamah. Nah, At-Tabari mengutip suatu hadis riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf atau sab'ah abruf. Dan yang dimaksud dengan huruf yakni dialek atau bacaan. Nah, oleh karena itu para ulama berupaya melakukan penelitian dan menghimpun qiraat yang sesuai dengan penulisan mushaf, mudah dihafalkan dan tepat bacaannya. Dari hasil penelitian tersebut, para ulama sepakat menetapkan kriteria dalam memilih ulama sebagai pedoman qiraat sebagai berikut. Pertama, masyhur, kediabid ainnya. 2. Amanah. 3. Agamis. 4. Sempurna ilmunya. 5. Panjang umurnya atau lama berkecimpung dalam dunia pengajaran ilmu qiraat. Yang keenam, masyhur ketokohannya. Yang 7, adil dan siqah atau terpercaya dalam periwayatannya. Yang 8, yaitu bacaan atau qiraatnya sesuai dengan mushaf yang dikirim oleh Sayyidina Utsman ke penjuru negara Islam, yaitu Makki al-Ibanah dan Ma'ani al-Qira'ah.
Dialek-dialek dalam baca Al-Quran. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, atau kita sebut Ibnu Abbas, menyebutkan ketujuh dialek itu adalah 5 dari kelompok Ulya Hawazin, yaitu Qabilah Bani Sa'ad bin Bakar, Bani Ja'syam bin Bakar, Bani Nashr bin Muawiyah, dan Bani Syakif, serta 2 Ka'ab, yaitu Bani Ka'ab dari kelompok Quraisy dan Bani Ka'ab dari kelompok Khuza'ah. Kemudian dari sinilah terpilih para imam yang memenuhi syarat di atas sebagai berikut. Pertama, Imam Nafi' bin Abdurrahman, Imam Abdullah bin Katsir, Imam Abu Amr Al-Zaban bin Al-A'la Al-Bashiri, Imam Abdullah ibnu Amir Al-Syami. Yang kelima, Imam Ashim bin Abi Al-Najud Al-Kufi. Yang keenam, Imam Hamzah bin Al-Zayyad. Yang ketujuh, Imam Ali bin Hamzah Al-Kisa. Imam-imam qiraat Al-Quran. Ada 7 imam qiraat yang masyhur dan disebutkan secara khusus oleh Abu Bakar bin Mujahid karena menurut beliau ketujuh imam ini adalah ulama yang terkenal hafalan, ketelitian, dan telah menekuni qiraat cukup lama dan telah disepakati untuk diambil dan dikembangkan qiraatnya. Ketujuh imam-imam qiraat Al-Quran yang pertama yaitu ada Nafi Al-Madani, berasal dari Asfahan dan wafat di Madinah tahun 199 Hijriah. 2 orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Qalun dan Warashi. Yang kedua ada Ibnu Katsir. Beliau adalah seorang tabi'in, wafat di Mekah tahun 120 Hijriah. 2 orang yang meriwayatkannya yaitu Al-Bazi dan Kunbul. Yang ketiga ada Abu Amr Al-Basri. Beliau ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Yahya. Dia wafat di Kufah pada tahun 154 Hijriah dan 2 orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Ad-Durri dan As-Susi. Yang keempat yaitu ada Ibnu Amir Asy-Syami. Beliau wafat pada tahun 128 Hijriah di Damaskus dan 2 orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang kelima ada Ashim Al-Kufi. Beliau wafat di Kufah pada tahun 127 Hijriah. 2 orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Syu'bah dan Hafs. Yang keenam ada Hamzah Al-Kufi. Beliau adalah salah satu imam qiraah as-sabahah. Beliau wafat pada tahun 156 Hijriah di Bahlawan. Dan 2 orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Khalaf dan Khalat. Yang ketujuh ada Al-Kisai Al-Kufi. Beliau adalah imam ahli nahwu tata bahasa Arab di kalangan Kufiyun, diberi nama kunya Abul Hasan. Beliau dijuluki dengan laqab Al-Kisai karena beliau ihram memakai kisa, yaitu kain penutup Ka'bah. Beliau wafat pada tahun 189 Hijriah. 2 orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Al-Laits dan Hafs Ad-Durri. Kemudian terdapat 3 imam qiraat yang menyempurnakan imam qiraat 7 menjadi 10, yaitu yang ke-8 ada Abu Ja'far Al-Madani. Beliau wafat pada tahun 130 Hijriah. Ada 2 orang yang meriwayatkan qiraat darinya yaitu Isa bin Wardan dan Ibnu Jammas. Yang ke-9 ada Ya'qub Al-Bashri. Beliau wafat di Bashrah pada tahun 205 Hijriah pada bulan Dzulhijjah. 2 orang yang meriwayatkan qiraat darinya adalah Ruwais dan Rauh. Yang ke-10 yaitu ada Khalaf Al-Asr. Tahun kematiannya itu tidak diketahui. Namun ada 2 orang yang meriwayatkan qiraat darinya yaitu Ishaq dan Idris. Kemudian sebagian ulama yang menambahkan 4 qiraat kepada yang 10 itu yaitu yang pertama ada qiraat Al-Hasan Al-Basri, yaitu kaum Ansor dan salah seorang tabi'in besar yang terkenal kezuhudannya. Beliau wafat pada tahun 110 Hijriah. Yang kedua yaitu ada qiraat Muhammad bin Abdurrahman yang dikenal dengan Ibnu Muhaisin. Beliau wafat pada 123 Hijriah. Beliau adalah Syekh guru Abu Amr. Yang ketiga yaitu ada qiraat Yahya bin Mubarak Al-Yazidi An-Nahwi dari Baghdad. Beliau mengambil qiraat dari Abu Amr dan Amzah. Beliau merupakan syekh atau guru Ad-Dauri dan As-Susi. Beliau wafat pada tahun 202 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu ada qiraat Abul Faraj Muhammad bin Ahmad Asy-Shanbuzi
Beliau wafat pada tahun 388 Hijriah. Yang ketiga ada penyebaran qiraat Al-Quran. Penyebaran qiraat Al-Quran, qiraat ditetapkan berdasarkan sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah. Pada periode qura atau ahli atau imam qiraat yang mengajarkan mengenai bacaan-bacaan Al-Quran kepada orang-orang menurut cara mereka masing-masing dengan berpedoman kepada para sahabat. Di antara para sahabat yang terkenal mengajarkan ilmu qiraat ini adalah Ubay, Ali, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Al-Asy'ari, dan lain-lain. Para sahabat ini sebagian besar merupakan sahabat dan juga tabi'in dari berbagai negeri yang belajar qiraat. Nah, mereka ini bersandar kepada Rasulullah. Selanjutnya, Az-Zahabi menyebutkan dalam Tabaqatul Qur'a bahwa sahabat yang terkenal sebagai guru dan ahli qiraat Al-Quran ada 7 orang, yaitu Utsman, Ali, Ubay, Zaid bin Thabit, Abu Darda, dan Abu Musa al-Asy'ari. Golongan besar sahabat Nabi ini mempelajari qiraat dari Ubay, yaitu diantaranya Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Sa'ib. Ibnu Abbas sendiri belajar kepada Zaid. Kemudian para sahabat itulah yang nantinya menjadi tempat para tabi'in untuk menggali ilmu mengenai qiraat lebih dalam. Selanjutnya, kemudian pada permulaan abad pertama Hijriyah di masa tabi'in, ada sejumlah ulama yang memiliki tekad serta fokus untuk mengkaji mengenai masalah qiraat ini secara komprehensif. Karena keadaan yang menuntut demikian, dan mereka ini menjadikan qiraat Al-Quran sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, yang sebagaimana mereka lakukan terhadap ilmu-ilmu syariat lainnya. Sehingga para ulama-ulama yang memiliki tekad ini dijadikan sebagai imam dan juga ahli qiraat yang diikuti dan dipercaya. Seiring maju dan berkembangnya zaman, kini ilmu qiraat atau bacaan Al-Quran semakin tersebar luas mengikuti masa. Yang pertama, adanya kaset rekaman yang berisikan rekaman suara pada para qori dengan berbagai jenis qiraatnya. Dan yang kedua, berdirinya lembaga dan juga fakultas yang memfokuskan kajiannya pada ilmu qiraat. Yang kelima, ada faidah keberagaman qiraat Al-Quran. Ada 4 faidah yang kami rangkum di dalam materi ini. Yang pertama adalah adanya keberagaman qiraat Al-Quran ini menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya kitab Allah dari perubahan penyimpangan. Padahal kitab ini memiliki sekian banyak varian bacaan yang berbeda-beda. Yang kedua, untuk meringankan umat Islam dalam membaca Al-Quran dan juga memudahkannya. Yang ketiga, sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna ijaznya, karena setiap qiraat menunjukkan sesuatu hukum syarat tertentu tanpa pengulangan lafaz. Dan yang terakhir, penjelasan terhadap apa yang mungkin masih global atau umum dalam qiraat lain. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.